Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai alat dan bahan kearsipan. Jadi kalian sudah pada tahu kan apa aja sih alat dan bahan kearsipan? Bagi kalian yang belum paham mengenai alat dan bahan kearsipan, silahkan simak kembali video yang telah Ibu buat pada pertemuan kemarin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana proses penanganan surat masuk. Jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting dalam rangkuman kalian pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pengurusan surat masuk adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak penerimaan surat masuk, pengolahan atau penyelesaian, hingga surat tersebut disimpan yang berasal dari seseorang ataupun organisasi luar. Di dalam pengurusan surat masuk ini, ada dua sistem yang dapat digunakan, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Kedua sistem ini adalah materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sistem yang pertama adalah sistem buku agenda. Di dalam sistem buku agenda ini, terdapat 5 tahapan yang perlu dilakukan dalam pengurusan surat masuk. Tahap yang pertama adalah penerimaan surat dan penyortiran. Pada tahap penerimaan, surat akan diterima oleh satpam atau resepsionis, lalu resepsionis atau satpam akan memastikan ketepatan alamat surat dan menandatangani bukti pengiriman surat dari petugas pos atau kurir. Kemudian, surat akan melalui tahap penyortiran oleh bagian tata usaha atau administrasi. Surat ini akan dipisahkan antara surat pribadi dengan surat dinas. Jika surat yang masuk adalah surat pribadi, maka surat tersebut akan dilanjutkan langsung kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan apabila surat yang diterima adalah surat dinas, maka surat tersebut akan dilanjutkan kepada tahap pengagendaan surat. Pada tahap kedua ini, petugas atau agendaris akan membuka surat lalu membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut adalah surat dinas biasa, surat penting, ataukah surat rahasia. Apabila surat masuk yang diterima itu bertandakan surat rahasia, maka seorang agendaris tidak diperbolehkan untuk membaca atau membuka surat yang diterimanya, karena surat akan langsung diserahkan kepada pimpinan. Kemudian, jika surat yang diterima itu selain dari surat rahasia, maka surat tersebut akan dicatat pada buku agenda. Buku agenda ini adalah buku yang digunakan sebagai sarana untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar oleh seorang agendaris selama 1 tahun. Nah, buku agenda ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah buku agenda tunggal atau campuran, yang kedua adalah buku agenda berpasangan, dan yang terakhir adalah buku agenda kembar. Jenis yang pertama dari buku agenda adalah buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal ini adalah jenis buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar secara bersamaan di dalam satu buku. Sehingga dalam buku agenda tunggal atau campuran ini, nomor urut itu bercampur antara nomor urut surat masuk dengan nomor urut surat keluar. Kemudian di sini ada format dari buku agenda tunggal atau buku agenda campuran. Yang pertama adalah nomor urut. Nomor urut itu diisi oleh nomor urut ketika surat itu masuk maupun surat itu keluar. Kemudian ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini dituliskan tanggal ketika menerima surat maupun tanggal ketika mengeluarkan surat. Selanjutnya terdapat kolom M atau K. Kolom M atau K ini adalah kolom yang menandakan bahwa surat tersebut adalah surat masuk atau surat keluar. Jika surat tersebut adalah surat masuk, maka surat tersebut diberi tanda huruf M. Sedangkan apabila surat tersebut adalah surat keluar, maka ditandai dengan huruf K. Yang selanjutnya adalah kolom identitas surat, yaitu terdapat nomor serta tanggal. Diisikan sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada surat. Lalu ada kolom dari atau kepada.
Jika surat yang ditulis adalah surat masuk, maka tuliskan surat tersebut dari siapa. Kemudian, apabila surat tersebut adalah surat keluar, maka tuliskan kepada siapa surat tersebut ditujukan. Yang selanjutnya adalah isi ringkas. Isi ringkas ini berisikan poin-poin penting yang terdapat pada surat. Lalu ada kolom keterangan. Keterangan ini diisikan apabila ada tambahan-tambahan lain di luar dari surat yang diterima atau surat yang dikeluarkan. Dan yang paling terakhir adalah kode arsip. Jenis yang kedua adalah buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan ini adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar di dalam satu buku, hanya saja penempatannya berbeda, yaitu di halaman sebelah kiri untuk surat masuk dan di halaman sebelah kanan adalah untuk surat keluar. Untuk formatnya sama saja seperti buku agenda tunggal atau campuran, hanya saja dipisahkan antara surat masuk dengan surat keluar. Di dalam buku agenda berpasangan ini, nomor urut dari surat masuk maupun surat keluar itu berbeda satu sama lain karena penulisannya itu berbeda halaman. Jenis buku agenda yang ketiga adalah buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini digunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar secara terpisah. Jadi berbeda dengan buku agenda berpasangan. Jika di dalam buku agenda berpasangan itu dituliskan surat masuk maupun surat keluar secara bersamaan di dalam satu buku, hanya saja berbeda penempatannya. Nah, di buku agenda kembar itu penulisan surat masuk maupun surat keluar terpisah satu sama lain. Jadi masing-masing surat dituliskan dalam satu buku, yaitu satu buku agenda surat masuk dan satu buku agenda surat keluar. Selanjutnya, jika surat telah selesai dicatat pada buku agenda, maka surat akan dibubuhi cap agenda sebagai tanda bahwa surat tersebut telah selesai dicatat pada buku agenda. Cap agenda ini dibubuhkan pada bagian kanan bawah yang masih kosong pada bagian surat. Kemudian, seorang agendaris akan menyiapkan surat beserta lembar disposisi yang akan diserahkan untuk selanjutnya kepada pimpinan. Lembar disposisi ini adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari seorang pimpinan untuk menindaklanjuti surat masuk yang diterimanya. Karena pimpinanlah yang menentukan surat tersebut akan ditindaklanjuti oleh siapa. Kemudian lembar disposisi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada lembar disposisi langsung dan lembar disposisi tidak langsung. Lembar disposisi langsung adalah disposisi yang dicatat langsung pada surat masuk, sedangkan lembar disposisi tidak langsung adalah lembar disposisi yang terpisah dari surat. Setelah pimpinan menuliskan instruksinya pada lembar disposisi, maka langkah selanjutnya adalah surat didistribusikan kepada orang-orang yang ada pada lembar disposisi. Jika penerima surat itu lebih dari satu orang atau banyak, maka surat lebih baik difotokopi atau diperbanyak terlebih dahulu agar semua orang yang ditunjuk pada lembar disposisi itu mendapatkan semua kopian suratnya. Lalu, penerima surat harus memberikan tanda terimanya pada buku ekspedisi intern sebagai tanda bahwa surat tersebut telah diterima. Buku ekspedisi ini pun terbagi menjadi dua, yaitu ada buku ekspedisi intern dan ada buku ekspedisi ekstern. Buku ekspedisi intern adalah buku ekspedisi yang digunakan untuk mencatat penyampaian pendistribusian surat dalam lingkungan organisasi. Sedangkan buku ekspedisi ekstern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian distribusi surat kepada pihak-pihak yang ada di luar organisasi. Kemudian, jika surat masuk diperlukan surat balasan atau surat jawaban, maka akan dibuatkan konsep surat seperlunya. Namun, jika surat tersebut tidak memerlukan balasan, maka surat akan diberikan tanda bahwa surat tersebut telah selesai ditindaklanjuti. Tahap yang terakhir adalah tahap penyimpanan surat. Tahap penyimpanan surat dilakukan dengan mencatat surat tersebut dalam buku arsip. Kemudian, nomor urut yang tercatat dalam buku arsip itu digunakan sebagai nomor arsip yang dapat dicatat langsung pada arsip, yaitu di bagian kanan atas surat atau sekitar 1 cm dari tepi surat bagian kanan. Setelah itu, surat akan disimpan pada folder dan folder akan diletakkan pada filing kabinet.
Kemudian filing kabinet ini akan disimpan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Begitulah proses penanganan surat masuk dalam sistem buku agenda. Berikut ini ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses penanganan surat masuk sistem buku agenda, yaitu sebagai berikut. Sistem yang kedua adalah sistem kartu kendali. Kartu kendali ini tercipta pada tahun 1971 oleh Arsip Nasional yang pada saat ini dikenal sebagai Arsip Nasional Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara. Sistem kartu kendali ini hadir untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem buku agenda yang terbatas pencatatannya hanya oleh satu orang saja. Dalam sistem ini, pengurusan surat itu dilakukan dengan kartu-kartu yang ukurannya itu 10 kali 15 cm yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, penemuan kembali, dan sekaligus sebagai alat penyerah arsip penting. Surat yang dicatat pada kartu kendali ini adalah hanya surat penting saja. Untuk surat rutin atau biasa dan surat rahasia itu digunakan lembar pengantar surat rahasia dan lembar pengantar surat biasa atau rutin. Kartu kendali ini terdiri dari 3 rangkap. Yang pertama itu berwarna putih, yang kedua itu berwarna hijau, biru atau kuning, dan yang terakhir itu berwarna merah. Pencatatan pada kartu kendali ini menggunakan karbon atau tidak menggunakan karbon tetapi tembus hingga lembar kedua dan ketiga. Jadi tidak ada penulisan secara berulang. Fungsi dari kartu kendali ini adalah sebagai alat pelacak atau sebagai juga alat pengendali bagi surat masuk. Kemudian kartu kendali juga berfungsi sebagai alat pengantar atau ekspedisi dan sebagai arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses. Lalu ada beberapa keuntungan dalam menggunakan sistem kartu kendali ini. Yang pertama, mengurangi pencatatan yang berulang-ulang dan berbeda-beda. Yang kedua, penggunaan kartu kendali ini akan memudahkan dalam membedakan antara surat penting maupun surat biasa atau surat rahasia. Yang ketiga, itu mempermudah tata cara penyusutan arsip. Yang keempat, mempermudah inventarisasi arsip, penetapan arsip, penilaian arsip untuk keperluan pemusnahan arsip. Dan yang terakhir itu memudahkan dalam mengatur cara penyimpanannya karena kartu kendali ini yang ukurannya kecil jadi cukup mudah untuk diatur serta disimpan. Selanjutnya ada juga beberapa istilah yang digunakan dalam sistem kartu kendali, yaitu sebagai berikut. Di dalam sistem kartu kendali ini, proses penanganan surat masuk itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu proses penanganan surat biasa, lalu ada proses penanganan surat penting, dan yang terakhir ada proses penanganan surat rahasia. Yang pertama adalah proses penanganan surat biasa dalam sistem kartu kendali. Jika surat masuk adalah surat biasa atau surat rutin, maka pada tahap pertama, surat akan diterima oleh bagian resepsionis, lalu diteliti terlebih dahulu ketepatan alamatnya, dan resepsionis akan memberikan tanda terima pada lembar pengantar atau buku ekspedisi pengirim surat. Kemudian surat tersebut disortir dan diserahkan kepada bagian pencatatan surat. Tahapan yang kedua itu surat akan dipahami terlebih dahulu isinya, kemudian dibuatkan lembar pengantar hijau rangkap 2. Namun apabila surat yang diterima itu banyak atau lebih dari 1, maka akan dibuatkan lembar pengantar kolektif. Kemudian setelah selesai, maka surat beserta lembar pengantarnya akan diserahkan kepada bagian pengarah. Kemudian tahapan yang ketiga itu pengarah akan menerima surat beserta lembar pengantar hijau rangkap kedua. Kemudian menyerahkannya kepada tata usaha pengolah yang bersangkutan. Tahapan yang keempat, tata usaha pengolah akan memberikan tanda terima pada lembar pengantar hijau. Kemudian, lembar pengantar hijau tembusan kedua akan diberikan kembali untuk disimpan pada bagian pengendali. Selanjutnya, surat akan diserahkan kepada pimpinan, sedangkan lembar pengantar akan disimpan oleh tata usaha pengolah. Yang selanjutnya, pimpinan akan menindaklanjuti surat setelah membaca dan memahami isi surat. Kemudian, surat akan diserahkan kembali kepada bagian tata usaha pengolah untuk disimpan sementara waktu atau untuk dimusnahkan. Contoh dari lembar pengantar surat rutin atau surat biasa adalah sebagai berikut.
Yang kedua adalah proses penanganan surat penting dalam sistem kartu kendali. Tahapan yang pertama, surat akan diterima terlebih dahulu oleh bagian resepsionis, kemudian diteliti ketepatan alamatnya, dan resepsionis akan memberikan tanda terima pada lembar pengantar atau buku ekspedisi pengirim surat. Kemudian surat akan disortir dan diserahkan kepada pencatat surat. Tahap kedua, pencatat surat akan membuka surat, kemudian membaca alamat serta isinya dan meneliti lampirannya, kemudian dibuatkan kartu kendali rangkap 3 dan diserahkan kepada bagian pengarah. Tahapan yang ketiga, pengarah akan menerima surat beserta kartu kendali rangkap 3 dan menentukan kemana arah surat tersebut akan ditindaklanjuti. Pengarah ini adalah pimpinan dari unit kearsipan, contohnya adalah kepala tata usaha. Kemudian pengarah akan mengisi kolom indeks, kode, serta pengolah pada kartu kendali. Lalu kartu kendali berwarna putih akan disimpan oleh bagian pengarah. Dan surat beserta kartu kendali warna biru dan warna merah itu akan dilanjutkan kepada unit pengolah. Unit pengolah ini terbagi menjadi 3, yaitu ada tata usaha pengolah, pimpinan pengolah, serta pelaksana pengolah. Surat beserta kartu kendali rangkap kedua dan rangkap ketiga itu akan diberikan terlebih dahulu kepada tata usaha pengolah. Setelah surat beserta kartu kendali diterima oleh tata usaha pengolah, maka tata usaha pengolah akan memberikan tanda terima bahwa surat beserta kartu kendali telah diterima. Kemudian kartu kendali rangkap kedua yang berwarna biru itu akan diberikan kembali kepada pengirim untuk disimpan oleh pengendali. Lalu tata usaha pengolah akan menyiapkan lembar disposisi rangkap 2 untuk diserahkan beserta surat masuk yang diterima. Setelah itu, kartu kendali rangkap ketiga yang berwarna merah itu akan disimpan oleh bagian tata usaha pengolah. Jadi, surat beserta lembar disposisilah yang akan diserahkan kepada bagian pimpinan pengolah. Kemudian, pimpinan pengolah akan menerima surat beserta lembar disposisinya dan mencatat instruksinya pada lembar disposisi. Lalu setelah itu, surat beserta lembar disposisinya akan diserahkan kembali kepada bagian tata usaha pengolah. Oleh tata usaha pengolah, lembar disposisi rangkap kedua itu akan disimpan oleh tata usaha pengolah. Sedangkan surat beserta lembar disposisi rangkap pertama akan diserahkan kepada pelaksana pengolah. Tahap selanjutnya, pelaksana pengolah akan menerima surat beserta lembar disposisinya, kemudian menyelesaikan surat sesuai dengan instruksi yang tercantum pada lembar disposisi. Setelah itu, apabila surat telah selesai ditindaklanjuti, maka surat beserta lembar disposisinya akan diserahkan kepada tata usaha pengolah. Lalu, oleh bagian tata usaha pengolah, surat akan disimpan dan disatukan dengan kartu kendali rangkap ketiga yang berwarna merah untuk disimpan. Maka, begitulah proses penanganan surat penting dalam sistem kartu kendali. Untuk contoh dari kartu kendalinya itu adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah pengurusan surat rahasia dalam sistem kartu kendali. Tahap yang pertama, surat akan diterima terlebih dahulu oleh resepsionis, kemudian diserahkan langsung kepada bagian pencatat dalam keadaan masih tertutup. Kemudian tahap kedua, pencatat akan menerima surat tanpa membuka sampul dan mengisi lembar pengantar surat rahasia rangkap 2 dan menyerahkannya kepada bagian pengarah. Tahap yang ketiga itu pengarah menerima surat dan 2 lembar pengantar surat rahasia, kemudian memeriksa pencatatannya dan diserahkan kepada bagian tata usaha pengolah. Tahap yang keempat, tata usaha pengolah akan menerima serta memberikan tanda bahwa surat tersebut telah diterima pada lembar pengantar. Kemudian, lembar pengantar rangkap kedua akan diserahkan kembali untuk disimpan oleh pengendali. Selanjutnya, tata usaha pengolah akan menyimpan lembar pengantar surat rahasia rangkap kedua dan menyerahkan surat rahasianya kepada pimpinan. Begitulah proses penanganan surat rahasia pada sistem kartu kendali. Untuk contoh lembar pengantar surat rahasianya adalah sebagai berikut.
Sekian pemaparan materi proses penanganan surat masuk pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham, dan apabila ada yang masih bingung silahkan tanyakan langsung pada ibu. Jangan lupa untuk catat hal-hal yang penting pada buku kalian, lalu fotokan hasil dari rangkuman kalian dan kirimkan pada WA ibu. Tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.